Oke geng, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kala Ceking Motor. Di sini ada motor Vario geng, 125. Ini mengeluhkan di bagian pengereman ini geng, bagian rem belakang. Nah itu dalam banget. Padahal untuk setelannya sudah agak dalam dan juga kampasnya katanya juga baru. Nanti kita lihat untuk bagian peleknya. Kemungkinan besar sih untuk peleknya ini kemakan, jadi kalau misalkan kemakan nanti coba kita akalin dulu bagaimana caranya, nanti kita bongkar dulu gengs. Oke, di sini juga ada Vario yang karbu. Untuk Vario karbu ini dia ngeluhin ini gengs, apa setiap parkir itu ada tetesan oli di lantai, jadi ternyata di bagian pembuangan oli ini gengs dia ada retak. Jadi ini kalau ada kasus yang sama ini sering kalau di Vario karbu ini gengs, ini yang putih-putih ini udah saya lem pakai lem rimmer yang biasa buat apa, ngelem kalau buat ngerimer-rimer kelebihan itu gengs, itu lumayan kuat itu. Ini sering di motor ini kalau untuk pengencangan baut tap olinya terlalu keras sering banget retak ini gengs. Oke gengs, nanti lanjut itu nunggu ini kering dulu, jadi tempatnya gantian di sini. Nanti bongkar pelek dulu seperti apa kondisinya. Oke. Sini jadinya dibongkar di sini karena kalau menunggu tempat di dalam kelamaan. Ini udah saya bongkar, gengs. Bener aja ini bagian pelek ini sudah aus, sudah kemakan. Nih, udah agak dalam ini. Sedangkan kampas masih tebal, gengs. Karena belum lama diganti kata yang punya motor juga. Oke, nanti kita untuk ngakalinya untuk sementara sebenarnya ini kalau untuk ini apa, untuk perbaikannya ini kita bawa tukang bobot, nanti disok ulang gengs pakai besi, nanti seperti ngoper bos baut selek itu. Cuman kendalanya tukang bobot di sini tidak ada yang bisa gengs, sedangkan tukang bobot yang bisa itu tempatnya lumayan jauh dari sini. Jadi untuk sementara ini kita akalin aja. Jadi untuk ngakalin ini untuk sementara ini di sini bisa dililit pakai kawat gengs. Tujuannya supaya si kampasnya agak naik, atau di bagian sini bisa kita tambah daging dengan las. Tujuannya sama, supaya si kampasnya itu naik. Cuman kendalanya gengs, kalau kampasnya sudah naik ini diganjel atau sini dilas, itu otomatis kampas naik. Jadi kalau kampas sudah naik, ini kendalanya di bagian sini gengs. Di bagian sini ini masih yang ini yang sedikit ini tebalnya masih tebal standar gengs. Jadi otomatis nanti kampas tidak bisa masuk. Jadi sekarang ini untuk penanganannya ini kita harus ratakan dengan yang bagian kena kampas ini. Jadi ini kita tuner, kita ratakan dengan kampas bagian yang kena kampas ini yang udah kemakan ini. Jadi kita lebarin, kita gerus pakai tuner, nanti diratakan sama ini, jadi nanti bisa masuk kampasnya. Oke, untuk pengakalannya seperti itu. Kita tuner dulu gengs. Nah, habis kita tuner nanti baru kita ganjel, coba ganjel bagian sini dulu gengs pakai kawat yang biasa buat lilit besi untuk bangunan itu. Nanti kalau dililit besi lilit kawat masih tidak mampu ngerem, kita bisa tambahin daging di sini. Oke gengs, jadi kita tuner ini yang bagian ini pakai mada tuner seperti ini. Oke, langsung aja gengs kita ratakan.
Oke gengs, kurang lebih seperti ini tuh rata sama yang udah kemakan. Oke, lanjut kita ke motornya gengs. Pakai kawat seperti ini kita lilitkan di sini nih gengs. Nah seperti ini. Nah supaya menambah ketebalan dari asnya ini gengs, jadi nanti kampasnya lebih naik ke atas, jadi jedanya nggak banyak, jadinya remnya nggak terlalu dalam gengs, karena si peleknya udah makan tadi kan. Oke, lilit seperti ini gengs. Oke, seperti ini cukup gengs, kita tinggal pasang kampasnya, kemudian kita coba pasang peleknya. Ini gengs, jadi dia lebih naik begitu gengs. Nah, masuk gengs, jadi yang dimaksud seperti ini gengs. Kalau nggak di tuner tuh tadi pinggirannya ini nggak bisa masuk awalannya, karena yang di pinggiran yang nggak kena kampas itu kan masih tebel, jadi masuknya susah. Jadi tujuannya kita ngegerus yang masih tebel itu supaya ini bisa masuk. Oke guys, oke, ini kita coba untuk putarannya. Nah lancar gengs, aman. Nih lihatin yang sebelah sini gengs, ini cuman gerak sedikit udah ngerem, lihat. Nah segini udah ngerem. Nah oke, coba kita pasang dulu bagian tali remnya, nanti kita tes pakai handle-nya. Sini putaran lancar, terus kemudian ini setelannya cenderung lebih mundur sekarang daripada sebelumnya. Tadi sebelum kita bongkar ini setelan ini agak ke depan. Oke gengs, kita lihat bagian handle-nya. Taruh gengs. Nah ini handle-nya. Nah segini udah ngerem gengs. Tadi nyeplos sampai nempel ke hand grip ini gengs. Ini kalau masalah ini, kalau misalkan handle ini dia nggak oblak lebih enak lagi gengs. Ini karena oblak ini bagian baut dalam sini, ini udah oblak nih handle-nya, jadi otomatis ini agak ke belakang sedikit. Ini oblak pun dia nggak nempel segini gengs. Selain oblak ini kan kalau motor begini kan dia kombi, jadi memang kurang pakem. Kalau mau lebih pakem ini kombinya dimatiin aja gengs, tapi ini cukup segini aman. Untuk putaran ban juga lancar, tidak seret. Di rem sudah nggak terlalu dalam, jadi ini udah oke kurang lebih untuk menangani yang pelek-pelek yang sudah ngantong itu gengs, yang udah kemakan, yang sudah haus. Kalau tidak ketemu tukang bubut yang bisa menanganin pelek yang sudah haus seperti ini, untuk pertolongan pertamanya seperti itu gengs, kurang lebih pakai lilitan kawat. Kemudian yang di pelek yang belum kegerus, yang belum haus, kita gerus sekalian, mengikuti diratain sama yang sudah haus. Kalau pakai kawat tidak bisa, masih ngantong juga, kita tambahin lasan di bagian yang gepeng itu gengs. Pilihannya dua, mau dikasih kawat itu atau kita nebelin yang bagian gepeng itu. Jadi simpelnya yang bisa tanpa harus ke tukang las atau yang nggak ada mesin las, simpelnya pakai kawat itu gengs, kita tinggal lilit aja. Oke guys, kurang lebih seperti itu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten kalajengking motor selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, bye bye.